Silakan, Mas yang baju putih silakan berdiri. Ya, sebutkan namanya dan mau bertanya kepada siapa? Halo, perkenalkan saya Raffi. Saya dari Binus University. Saya mau bertanya ke kakak yang paling kiri. Oke, siapa namanya coba? Kakak Siapa? yang Ayo. kakak dari Medan. Iya, Mas Robinson. Mas Robinson, betul. Iya, silakan. Oke, jadi kan saya juga dari daerah. Saya dari Solo. Dan saya tahu buat bisa kuliah itu susah. Nah, mungkin privilege saya lebih bagus karena background keluarga saya lebih bagus. Tapi saya punya tanggungan adik dan saya pengen dia posisinya sedang masih SMP. Dan saya pengen dia tuh juga punya mimpi yang besar. Bisa SMA terbaik di Solo dan bisa kuliah keluar. Tapi di sisi lain dari society di sana dan keluarga saya tuh nggak punya pemikiran sebesar saya. Karena saya kan mungkin udah di sini ya. Dan teman-teman saya dan lingkungan saya udah lebih terbuka. Tapi di daerah tuh benar-benar susah. Bener kata kakak tadi, susah banget. Gimana caranya biar saya bisa push dia buat bisa itu. Mungkin dari saya bisa pushnya dari segi financial. Karena saya sudah ya lebih besar dan saya bisa berbisnis sendiri. Jadi saya bisa support dia dari segi financial. Tapi gimana caranya bisa support dari segi orangnya itu. Karena balik lagi, semuanya balik ke orangnya. Karena saya cuma support sistem di belakangnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Ini soal motivasi lagi nih ya. Silakan dijawab Mas Robinson. Oke, terima kasih Mas Raffi ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini buat teman-teman yang lain juga bisa relate ya. Kalau menurut saya pribadi, isu ini adalah bukan isu yang mudah untuk di-solve. Karena kita pribadi tidak bisa mengubah orang lain kecuali orang tersebut mau merubah dirinya sendiri. Itu yang pertama ya. Nah, kalau menurut saya nih, masukan dari saya, kamu sebagai kakaknya yang tahu betul tentang adiknya, ya nggak tahu betul 100% lah gitu ya. Apalagi kalian sudah jauh tempatnya sekarang, coba ingatkan siapa yang tinggal bersama dia sekarang. Orang tua kah atau ada saudara lain. Terus kamu juga lebih sering untuk berkomunikasi dengan beliau, dengan adik kamu ini. Kasih contoh-contoh kisah sukses, kemudian tanya dia passionnya itu di apa, maunya apa gitu loh. Karena terkadang kalau di kampung itu saya pribadi nih sampai sekarang di daerah saya itu ketika orang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, wow itu adalah pekerjaan yang terbaik di kampung saya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang perlu kamu lebih banyak berkomunikasi, berdiskusi dengan adik kamu. Apalagi dia sekarang masih SMP kan benar ya. Nah itu masih panjang prosesnya, nggak apa-apa. Artinya begini, untuk masuk ke SMA itu another level ya dari SMP. Menurut saya nggak apa-apa, tapi udah mulai dikasih aja dulu dia gambaran-gambaran. Ke depan itu akan bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini. Contoh, teknologi sudah semakin maju, benar ya. Dampingi dia terus, nah itu hal yang paling penting. Dampingi dia terus, bantu dia, arahkan dia ke sesuatu hal yang memang dia mau. Yang dia suka. Karena sesuatu yang kita suka, yang kita bilang oke, one day kamu jadi engineer aja. Tapi dia nggak suka ternyata jadi engineer, kita nggak boleh paksain. That's why we need to know the person first. Dia maunya apa? Jadi bimbing dia dari sekarang, arahkan, kemudian kasih contoh-contoh real yang membangun, yang menginspirasi dia untuk dia tertanam di dalam pemikirannya. Karena itu tentang mindset kan. Karena banyak orang di daerah ini yang udah down sudah gugur sebelum bertanding. Gitu loh, itu yang harus kamu ingatkan dia. Gitu loh, mungkin dia melihat teman-temannya di kampung itu masih ya main apa segala macam, jangan larang dia untuk bermain karena menurut saya itu adalah hal baik juga karena dia butuh sosial ya, butuh bersosialisasi dengan teman-temannya, nggak apa-apa. Tapi ingatkan dia, kalau dia punya mimpi, tanya mimpinya apa, mulai arahkan dari sekarang. Kasih dia masukan, kasih dia kisah sukses, ingatkan orang tua kamu untuk tetap mengingatkan dia juga di sana. Karena kadang melalui telepon, kamu bilang A, dia bilang iya, ternyata tidak. Jadi orang yang tinggal bersama dia harus lebih aware dan lebih lagi untuk mengingatkan dan membimbing adik kamu itu supaya bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa meraih mimpinya. Dan mungkin kamu bisa sampaikan, Dek jangan khawatir mengenai finansial karena aku ready untuk membantu. Jadi nggak akan memberatkan orang tua, contoh seperti itu.
Itu adalah motivasi yang mungkin bisa kamu sampaikan dari sekarang sehingga dia sudah tertanam dalam pemikirannya bahwa tidak akan ada masalah segi finansial, tapi bagaimana dia bisa fokus berprestasi untuk bisa meraih mimpinya tersebut. Mungkin semoga membantu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.